Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disyana Afifah. Jadi, tujuan dari pembuatan video kali ini, kita akan membuat sebuah tutorial dalam menggunakan aplikasi eViews. Jadi, kita akan menganalisis teknik pemilihan model regresi data panel dengan beberapa uji. Nah, dan dalam melakukan pemodelan penggunaan regresi data panel, terdapat tiga metode estimate model yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu common effect model, yang kedua itu fixed effect model, dan yang ketiga adalah random effect model. Jadi, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi eViews. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan klik Create a new eViews work file. Kemudian, kita pilih bagian work file struktur type-nya itu balance panel. Kita masukkan data start date-nya itu mulai dari data yang sudah kita dapat, 2012 sampai 2016. Nah, number of cross-section-nya itu sebanyak 9. Data perusahaan, kemudian pilih bagian work file names-nya itu uji data. Oke. Nah, sebelum memulai, di sini kita akan memasukkan data-data yang sudah ada di dalam Excel ke dalam aplikasi eViews. Jadi, langkah pertama yang kita lakuin, yang pertama kita klik Quick, kemudian kita pilih Empty Group. Lalu kita akan memasukkan semua data yang ada di dalam Excel ke dalam aplikasi eViews. Nah, setelah kita copy paste semua file yang ada di dalam Excel ke dalam aplikasi eViews, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ingin melakukan uji yang namanya itu uji chow. Jadi uji ini tuh digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Jadi pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita klik Quick, kemudian kita pilih Estimate Equation, kemudian kita masukkan variabel-variabelnya. Yaitu ada ISR, C, ROA, size, DAR, MPF, dan juga scope. Kemudian kita klik panel option. Kemudian bagian cross-section-nya kita pilih yang fix. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik View, masuk ke dalam Fix Random Effect Testing, dan pilih bagian Redundant Fix Effect. Nah, di sini kita perhatikan pada bagian probabilitas cross-section yang F, cross-section C-square. Jadi, pada bagian ini terlihat perhitungan data nilai probabilitas cross-section F dan juga cross-section C-square itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model itu lebih layak digunakan dibanding dengan fixed effect model. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam uji Houseman, di mana uji ini tuh digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Jadi pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitasnya bagian cross-section random. Kita masuk ke dalam estimate, kemudian kita pilih panel option, kita ganti dengan random. Oke. Klik view, dan kita klik kita pilih yang correlated random effect.
Nah, sesuai dengan tampilan di layar, di mana berdasarkan hasil perhitungan bahwa nilai probabilitas cross-section random itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model itu lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model. Selanjutnya kita akan masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier, di mana uji ini tuh digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Jadi pengujian ini dilihat dari nilai probabilitas Bunch-Pagan-nya. Kita masuk ke estimate, kemudian kita ubah bagian cross sectionnya dengan kemudian kita masuk ke dalam view, pilih yang omitted random effect. Nah, di sini pada bagian cross section yang branch pagan-nya ini, jadi berdasarkan hasil perhitungannya, cross section branch pagan-nya ini nilainya lebih kecil, lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model itu lebih layak digunakan dibandingkan dengan random effect model. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke uji yang selanjutnya, itu terdapat uji asumsi klasik. Sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu, uji asumsi klasik itu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least squared dalam teknik estimasinya. Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik itu tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Jadi dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan juga fixed effect model. Jadi uji asumsi klasik itu terdiri dari uji multikolonialitas dan juga heteroskedastisitas. Kita langsung saja masuk ke uji yang pertama, yaitu uji multikolonialitas. Jadi uji multikolonialitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, hal ini tuh mengetahui apakah terjadinya hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang harus diteliti. Yang pertama kita klik quick, kemudian kita masuk ke bagian grup statistik. Kemudian kita pilih yang correlation. Kita akan masukkan datanya, series listnya yaitu ISR, R, NPA, dan kita klik OK. Akan muncul tampilan pada di layar. Jadi dari output ini dapat dilihat tidak terdapat variabel dependen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolonialitas dalam model regresi. Contohnya misalnya ISR dengan juga size, di mana itu terdapat 0,6, yang di mana dia lebih kecil daripada 0,8. Berarti tidak terjadinya multikolonialitas. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini tuh perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita masuk dalam EQ 01, kemudian kita klik view, kita masuk ke dalam residual diagonals dan pilih cross section dependence test. Nah, pada tampilan di layar ini
Jadi, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bunch-Pagan LM-nya. Nah, dari output di layar dapat dilihat dari nilai probabilitas Bunch-Pagan LM-nya itu sebesar 0,1603 yang lebih besar daripada 0,05. Eee, maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel telah terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji, kelayakan model, yaitu atau uji F. Nah, uji ini tuh digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas itu, yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh terhadap, variabel terikat atau dengan kata lain, model ini tuh fit atau tidak. Jadi langsung saja kita masuk ke kemudian kita klik estimate, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita perhatikan pada bagian F, statistik. Jadi di sini terdapat, rumus atau cara yang harus kita, lakukan terlebih dahulu. Di sini kita harus mencari, nilai dari, eee, jumlah responden dikurang, jumlah variabel. Nah, kita ini memiliki jumlah responden sebanyak 45 dan, variabelnya sebanyak 6. Jadi, hasil yang ditemukan adalah 39. Nah, di sini kita harus masuk ke dalam, kita cari dulu, kita searching di Google, yaitu mengenai, F-tabel. Nah, F-tabelnya itu kita pastikan yang bagian 0,05 atau, yang 5%. Nah, di sini kita pilih yang kelima dan sesuai dengan perhitungan yaitu 39, maka ditemukan hasilnya 2,455,831. Yang di mana, eee, F statistika F statistik, yang berjumlah 7,643787 itu lebih besar daripada, F tabel yang sudah kita dapat, yaitu 2,455,831. Nah, nilai probabilitasnya itu 0,000044 yang lebih kecil, daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa, HA diterima, maka 38 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan juga sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, selain itu juga F statistik, lebih besar daripada F tabel, yang artinya variabel independen seperti X, secara bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel dependen yaitu Y. Nah, probabilitas F statistik itu lebih kecil daripada 0,5%, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya kita akan masuk ke uji T dan uji yang terakhir. Nah, di sini, uji T itu, menjelaskan signifikansi, pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, yaitu seperti pada tampilan di layar. Oke, sekian mengenai tutorial dalam menggunakan aplikasi eViews. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.